Mas Iban, apakah sudah siap Mas Iban untuk membawakan materinya? Sudah Mas. Oke, saya bantu untuk share screen. Nah, Baik, untuk materi terima kasih. kali ini kita belajar tentang psikologi trading ya, Mas? Yap, Oke, silakan Mas Iban. baik. Terima kasih Mas Chandra atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba sharing mengenai psikologi dalam trading. Namun, sebelumnya saya mau disclaimer on terlebih dahulu bahwa saya juga masih belajar dan juga masih banyak hal yang belum saya ketahui dan masih belum maksimal. Jadi, bahwa semua yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini merupakan pure sekedar sharing, jadi tolong difilter kembali dan disesuaikan dengan kondisi diri sendiri. Next. Jadi, psikologi dalam trading saham. Sepenglihatan saya, selama ini sejak 2019 saya trading, itu banyak trader, termasuk saya dulu, lebih berfokus untuk mempelajari metode daripada money, apalagi main. Nah, berusaha untuk mencari metode trading sesempurna mungkin, padahal metode itu hanya menyumbang sebagian kecil dari kesuksesan trader. Nah, kalau money itu sendiri bisa dijelaskan bahwa untuk manajemen keuangan kitanya, money management kita pada uh, planning kita dalam trading ataupun investasi. Dan justru kesuksesan trader itu sendiri lebih dipengaruhi oleh money, nih, oleh money management dan terutama mind management. Nah, hal ini menurut buku Psikologi Trading by Desmond Wira itu disebabkan karena faktor psikologi itu sendiri ternyata lebih sulit diukur daripada metode analisa teknikal atau fundamental yang biasa kita lakukan sebagai seorang trader ataupun investor, di mana eh, analisa teknikal ataupun fundamental itu sendiri kan bisa dihitung dan juga itu bisa kita analisa, bisa kita jabarkan bagaimana caranya analisa teknikal atau fundamental, kita salahnya di mana, benarnya di mana. Namun, faktor psikologi itu sendiri juga tidak dipahami dengan benar bagi sebagian besar trader. Dan yang paling utama adalah bahwa dunia trading itu sendiri sebenarnya sangat tidak bisa diprediksi. Seperti yang kita tahu, bahwa 2019 akhir itu terjadi wabah corona, yang mana pada tahun 2020 awal itu terjadi suatu penurunan yang sangat masif di hampir seluruh indeks di dunia. Jadi hal-hal seperti itu yang itu nggak bisa kita prediksi bagaimana ke depannya market akan berjalan. Oleh karena itu, psikologi trading ini sendiri bisa bermanfaat untuk kita supaya kita bisa mengendalikan diri kita. Next. Jadi kalau trader ataupun investor itu bisa diibaratkan sebagai nelayan yang sedang mengarungi lautan. Laut itu sendiri bisa punya dua pilihan, memberi kehidupan untuk para nelayan dengan membawanya kepada kumpulan ikan di laut, tapi juga bisa membuat nelayan diterjang badai sehingga perahu bisa hancur. Nah, kalau nelayan yang baik bukan yang meminta laut untuk nurut ke dia, dia minta, laut, tolong dong, kasih saya ikan, kasih saya arus air yang tenang supaya saya bisa eh, mengarungi lautan dengan mudah, dengan tenang. Bukan seperti itu. Jadi kalau nelayan yang baik, kita yang menyesuaikan diri pada kondisi laut. Laut mau sedang badai, laut mau sedang bagaimanapun kondisinya, kita yang bisa menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Nah, trader juga begitu. Kalau trader itu diibaratkan sebagai nelayan, maka market itu merupakan lautnya. Jadi trader nggak bisa ngontrol market, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Jadi misalnya ketika kita trading,
kita tidak bisa kan ngontrol market, kita nggak bisa ngontrol harga saham yang mau kita beli harus naik terus. Harga saham yang mau kita beli sedang naik terus, kita pengen harga sahamnya turun sampai sekian persen atau harga sekian. Kita mau sampai seperti itu, nggak bisa kayak gitu. Nah, pasar itu sendiri bergerak atas keinginannya sendiri. Jadi yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Yang perlu dikalahkan bukannya market, tapi diri kita sendiri. Jadi kita harus lebih baik daripada diri kita di hari kemarin yang pada akhirnya membuat kita terus mengupgrade kemampuan trading kita dan juga kemampuan analisa kita. Next, perilaku trader individu. Sebelumnya, next. Sebelumnya, untuk bisa memahami bagaimana perilaku trader, kita harus memahami dulu bagaimana manusia berpikir. Jadi kalau menurut Daniel Kahneman, peraih Nobel di bidang ekonomi, itu ada 2 sistem berpikir pada manusia. Yang pertama itu disebut sistem 1, yang sifatnya otomatis, cepat, dan tanpa usaha yang keras. Langsung ting lah, gitu istilahnya. Jadi dia lebih cenderung bersifat emosional. Nah, yang kedua disebut dengan sistem 2. Sifatnya itu terstruktur, lambat, dan perlu usaha. Misalnya konsentrasi, lebih cenderung bersifat rasional. Namun, pada umumnya, cara berpikir ini yang lebih bekerja terlebih dahulu itu merupakan sistem 1, baru sistem 2. Nah, karena sistem berpikir cepat yang berperan pertama, jadi ada beberapa implikasi penting pada manusia. Jadi yang pertama itu adalah kita cenderung lebih emosional daripada yang kita kira. Keputusan dan juga tindakan yang kita lakukan cenderung lebih bersifat emosional daripada rasional. Nah, jadi itu pun berlaku kepada kita sebagai trader. Kita umumnya ingin selalu berpikir cepat, ingin selalu mengedepankan apa yang kita lihat terlebih dahulu tanpa harus menjabarkannya, tanpa harus menganalisanya. Baru yang kedua, kita bisa membuat kesalahan dalam mengambil keputusan. Nah, bahkan saat mencoba berpikir rasional pun, itu terkadang aspek-aspek berpikir cepat bisa mempengaruhi sehingga membuat keputusan yang kita ingin lakukan itu menjadi bias ataupun menyimpang. Next. Jadi, kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Karena informasi yang masuk terlalu banyak dengan waktu yang cukup terbatas, dan kita mesti berpikir secepat mungkin, bermunculanlah pemikiran-pemikiran yang bias yang bisa dihasilkan. Karena daya tampung kita sebagai manusia untuk informasi-informasi tersebut terbatas, dan juga sistem berpikir kita yang pertama kali bekerja merupakan sistem 1. Jadi, alhasil saat kita ingin berpikir rasional, namun dengan informasi yang cukup banyak dan kemampuan kita yang terbatas, itu lahirlah pemikiran-pemikiran bias di otak kita. Next. Nah, jadi kenapa sih seorang trader itu perlu mempelajari psikologi trading? Karena dari sekian banyak skenario atau kasus yang sudah terjadi selama ini, banyak sekali kasus-kasus yang lebih condong melibatkan perasaan di dalam keputusan trading kita. Seperti yang pertama nih, ketika kita berhubungan dengan masalah uang dan investasi, kita nggak selalu bertindak rasional. Contohnya, akhir-akhir ini saya lihat itu cukup banyak orang-orang yang pengen untungnya besar tanpa harus melakukan kerja yang keras. Nah, hal-hal seperti itu kan kalau kita pikir dengan logika, itu nggak rasional gitu. Itu nggak sejalan. Kita pengen hasil investasi yang besar, namun tidak dibarengi dengan usaha yang besar juga. Hal-hal seperti ini nih, yang bisa kita perbaiki dengan mempelajari psikologi dalam trading. Yang kedua, misalnya saat mulai trading, kita itu berjuang melawan rasa takut dan juga serakah.
Misalnya kayak kita pasti saat melakukan trading itu punya pemikiran seperti kapan ya masuknya, padahal kita sudah punya trading plan sebagai pedoman kita. Tapi tetap aja saat kita mulai trading itu, karena kita tahu market yang unpredictable dan juga sistem berpikir manusia yang serba ingin cepat, jadi hal-hal seperti ini nih, kapan ya masuknya, kapan ya keluarnya, bingung. Jadi bingung sendiri gitu. Yang ketiga, ketika kita udah masuk dan membeli, terus saat rugi, kita pasti pernah berpikir, duh gimana nih turun terus harganya. Padahal kita juga udah punya trading plan. Kalau turun sekian persen, harus buru-buru cut loss supaya trading plan kita terus jalan dan kita bisa memperbaikinya. Kita bisa tahu salahnya di sebelah mana. Seperti itu. Dan saat sudah memutuskan menjual saham, kadang kita suka aja seneng karena profit atau juga nyesel karena harganya semakin naik. Itu masih sering terjadi gitu. Next. Nah, oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa dalam setiap tahap trading itu terdapat emosi. Dan kalau emosi terlalu kuat, itu akan sangat mempengaruhi kualitas trading kita. Seperti itu. Next. Jadi apabila kita mempelajari psikologi trading, itu ada manfaatnya tersendiri. Yang pertama, kita lebih memahami diri kita sendiri. Kita lebih memahami diri kita sendiri itu di sini maksudnya adalah kita bisa tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Apa yang metode mana yang bisa bekerja sesuai dengan psikologi yang bisa kita jaga, yang bisa kita pertahankan. Seperti itu. Yang kedua, itu dapat menggunakan psikologi sebagai alat bantu trading. Jadi, supaya kita bisa terus upgrade dalam kemampuan trading kita, psikologi itu salah satu komponen penting di dalamnya. Psikologi bisa membantu kita dalam hal antara lain bisa menjaga kita tetap tenang walaupun dalam kondisi apapun, seperti itu. Lalu juga kita bisa lebih memahami pasar, mengetahui hubungan analisa teknikal dan psikologi, dan juga membantu meningkatkan profit dalam artian ketika kita melihat kondisi pasar seperti apapun kondisinya, mau itu uptrend, downtrend, dan juga sideways, itu pasti ada ciri khas tersendiri di dalamnya. Dan juga terlebih di dalam saham-saham tertentu, itu pasti memiliki ciri khas tertentu. Jadi saat kita mempelajari psikologi trading, itu nanti kita akan bisa lebih memahami pasar itu sendiri, lebih memahami saham yang kita tradingkan. Seperti itu. Dan next. Jadi, tujuan utama kita mempelajari psikologi trading yaitu untuk meningkatkan kualitas trading dari diri kita sendiri untuk selalu upgrade dan improve dari segi analisa dan juga pembuatan keputusan yang kita lakukan. Next.